Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Tidak menghiraukan peringatanku tentang kasih diskon gede kepada klien, aku bekerja untuk sebuah perusahaan yang memberikan komisi untuk klien. Aku adalah manajer departemenku. Ini datang dengan sejumlah tanggung jawab. Salah satunya adalah penawaran pekerjaan. Musim gugur yang lalu, aku mengevaluasi situasi global saat ini dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi biaya pasokan kami dan kemungkinan kekurangan serta inflasi. Akibatnya, aku memberi harga beberapa bagian pekerjaan kami untuk membantu mempersiapkan kami menghadapi kenaikan harga yang telah aku prediksi, memberikan kami keuntungan 8-10% setelah selesai. Seorang klien terkenal datang dan mengontrak kami untuk melakukan proyek yang cukup besar dan memakan waktu. Orang ini sangat kaya dan sama sekali tidak dalam bahaya untuk bangkrut dalam waktu dekat. Namun, klien ini mengeluh tentang harga baru. Dia telah mengontrak kami di masa lalu untuk barang-barang tertentu dan ingin pekerjaan yang sama dilakukan lagi. Tetapi melihat harga baru, klien mengeluh kepada bos dan mengancam akan pergi ke perusahaan lain. Pemiliknya, bosku, memutuskan aku memberi harga terlalu tinggi untuk pekerjaan itu berdasarkan keluhan pelanggan yang satu ini. Pelanggan sebelumnya tidak mengedipkan mata. Bos meminta aku untuk menyesuaikan harga agar sama dengan pesaing. Asal tahu saja, kompetisi tidak membawa standar kualitas yang sama dan seringkali berputar selama 2-3 tahun. Aku menjelaskan hal ini kepada bos kalau jumlahku didasarkan pada peningkatan dari pemasok dan subkontraktor yang aku ajak bicara secara berkala. Perusahaan-perusahaan tempat kami bekerja ini telah memperingatkan aku sebelumnya tentang apa yang akan terjadi, dan aku mengingat semuanya. Aku telah memberikan peringatan kepada bos saat itu, tetapi tampaknya dia mengabaikannya atau melupakannya, dan pada saat membuat daftar harga baru, dia tidak mengeluh. Tidak sampai klien lokal yang cukup terkenal ini mulai berbaur. Dia memutuskan untuk membicarakan masalah ini denganku. Jadi, bos bersikeras kami harus menetapkan harga yang lebih rendah untuk bersaing dengan kompetisi atau kami akan kehilangan pelanggan ini. Tentu saja aku berpendapat itu akan merugikan kami dalam jangka panjang, dan yang akan kami lakukan hanyalah menarik para pesaing baru. Bosku tetap pada pendiriannya, dan aku tidak punya energi untuk melawan bos. Jadi, pada akhirnya, dia adalah bosnya dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi, tiba saatnya untuk memesan persediaan dan membayar subkontraktor. Biaya bahan-bahan ini serta pekerjaan yang dilakukan pada mereka adalah 90% dari harga yang telah disetujui bos kepada klien. Ini sebelum biaya tenaga kerjaku sendiri diperhitungkan. Bos melihat tagihannya dan menjadi sangat marah dan bertanya kepada aku berapa yang dibayar klien untuk menyelesaikan pekerjaan. Aku dengan lembut mengingatkannya ini adalah untuk klien Rich Tire Taker, dan aku telah memperingatkan sebelumnya. Tetapi karena bos ingin mempertahankan klien Rich Tire Taker, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi perusahaan melakukan pekerjaan dengan biaya, dan mungkin lebih dengan tenaga kerjaku diperhitungkan. Bos kemudian datang kepada aku dan meminta aku untuk membuat daftar harga baru. Aku mengatakan kepadanya kalau aku tidak perlu melakukannya. Aku melakukannya musim gugur yang lalu, dan selama tidak ada yang memberikan diskon besar-besaran, kami akan berada di zona hijau. Bosku mendengarkanku sekarang. Cerita kedua. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali karena itu akan mengganggu penonton. Seorang temanku pergi ke pertunjukan teater dan mendapatkan kursi di baris kedua. Tepat ketika pertunjukan dimulai dengan benar, dia tiba-tiba batuk. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa menahan batuk yang terus datang tanpa henti. Dia benar-benar malu mengganggu pertunjukan untuk orang lain. Jadi dia bangkit dan bergerak ke lorong secepat mungkin, dan dengan cepat menuju pintu keluar. Di pintu keluar, dia dihentikan oleh staf teater. "Pak, jika Anda meninggalkan teater sekarang, kami tidak bisa membiarkan Anda masuk kembali. Pertunjukannya sudah dimulai. Tapi aku sedang sakit batuk, dan aku mengganggu semua orang di teater ini. Biarkan aku keluar sehingga aku bisa batuk-batuk yang tidak terkendali, dan tolong biarkan aku masuk kembali. Hanya butuh waktu 1 menit. Maaf Pak, begitu Anda keluar, aku tidak bisa membiarkan Anda masuk kembali. Apa alasan dibalik aturan itu? Kami tidak ingin pergerakan keluar masuk teater mengganggu penonton." Setelah permohonan yang sia-sia, temanku menyerah dan memutuskan untuk berjalan kembali ke lorong, mengalihkan perhatian penonton di sepanjang barisannya saat dia naik kembali ke tempat duduknya, dan terus batuk tanpa henti untuk sebagian besar pertunjukan, merusak waktu puluhan orang yang lama. Cerita ketiga. Dalam memanggang, kamu harus selalu ikuti instruksi. Malicious compliance yang pendek dan manis yang bermanfaat jahat. Tidak ada salahnya dilakukan, tetapi aku merasa sangat bangga melakukan ini. Ibuku mulai bersiap-siap untuk memanggang di dapur. Dia tidak mengatakan apa, meskipun dia telah berbicara beberapa hari terakhir tentang membuat roti pisang. Dia meminta aku untuk mengeluarkan bahan-bahan dasarnya, mengatakan sesuatu seperti tepung, gula,
baking powder, garam, perlu tetapi cukup mudah untuk mengeluarkan semuanya. Dan dengan ungkapan itu, dalam pikiran aku lakukan. Aku mulai dengan hal-hal yang dia urutkan. Tetapi ketika dia melihat aku melakukan itu, dia pergi mencari resepnya dan aku kembali untuk beberapa bahan lainnya. Bubuk kakao, minyak peppermint dimasukkan ke sana. Untuk beberapa alasan kami memiliki tepung kentang, tepung jagung, pasta kacang vanila, Quaker oat, dan lain-lain, dan lain-lain. Setelah aku memutuskan sudah cukup mengeluarkan semua bahan, aku pergi untuk menyelesaikan pengeringan piring seperti yang dia inginkan, dan menunggu. Selama 20 menit berikutnya, dia secara berkala berseru, "Oatmeal? Serius?" Atau, "Tepung kentang untuk roti pisang?" dengan nada yang semakin kesal. Aku hanya duduk menahan tawa, dan mengutip apa yang dia katakan. Aku tidak tahu apa yang kita buat, dan tidak tahu apa yang kita butuhkan, dan cukup mudah untuk mengeluarkan semuanya. Aku tidak berpikir dia geli seperti aku, tetapi itu membuatnya kesal sehingga itu sepadan. Bahkan jika dia membuat aku mengembalikan semua bahan dan membantunya dengan roti pisang, yang akhirnya aku buat sendiri. Either way, roti pisang jadi. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.